Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Hot News. Kali ini saya akan membawakan update terbaru kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Kasus perampasan nyawa di Subang sudah memasuki bulan kelima. Namun kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang menyebabkan adanya korban yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel sampai sekarang belum juga bisa terungkap. Siapakah pelaku perampasan nyawa di Subang ini? Ada beberapa fakta dan analisis dari para pakar tentang begitu profesionalnya dan super hebatnya pelaku perampasan nyawa di Subang. Berdasarkan analisis dari para pakar, diantaranya Dr. H.N. Suryana SHMH, Dr. Sumi Hastri, dan Anjas Asmara. Satu analisis praktisi hukum Dr. H.N. Suryana SHMH, seorang praktisi hukum yang juga direktur pasca sarjana Sekolah Tinggi Hukum Gulunggung atau STHG Tasikmalaya. Dr. H.N. Suryana SHMH mengatakan jika dalam kasus hukum biasanya ada hal yang dapat mengungkap siapa pelakunya. Untuk kasus perampasan nyawa di Subang, seolah-olah polisi sangat kesulitan menemukan sidik jari dari para pelaku perampasan nyawa di Subang ini. Ini sebuah fenomena baru kalau pelaku kasus perampasan nyawa di Subang sudah paham dalam konteks menghilangkan jejak alat bukti, dalam hal ini sidik jari, ungkap praktis hukum H.N. Suryana baru-baru ini. H.N. Suryana mengungkapkan bahwa di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, para pelaku di Subang tersebut sangatlah paham ilmu kronologi. Ungkap H.N. Suryana, kasus perampasan nyawa di Subang ini sangat langsung terungkap diawali dari adanya sidik jari pelaku yang ditemukan di lokasi kejadian. Sidik jari dari TKP dalam kasus Subang bisa saja dibuktikan. Sedangkan di dalam kasus Subang tidak ada satupun si pelaku meninggalkan jejak sidik jari. Si pelaku sudah paham menghilangkan alat bukti, ucap H.N. Suryana. Dua analisis ahli forensik Mabes Polri Dr. Forensik Sumi Hastri. Pertanyaan mengapa ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti tidak ingin memberitahu hasil otopsi terhadap kedua jenazah korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang akhirnya terungkap juga. Pada acara live Forensik Talk dengan tema kasus Subang yang diselenggarakan dalam Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia atau UI, Dr. Sumi Hastri menjelaskan alasannya. Saya dan juga ahli forensik yang lain hanya berbicara atau menyerahkan hasil ke penyidik atau nanti berbicara di pengadilan. Jadi banyak rekan-rekan yang meminta apa hasil otopsi kedua kasus Subang, kita tidak bisa bicara, ungkap Dr. Hastri. Akhir-akhir ini mencuat beberapa fakta baru terkait perkembangan kasus Subang. Dr. Sumi Hastri mengatakan bahwa di dalam perbincangannya di kanal YouTube milik Denny Darko yang tayang 23 November 2021, Dr. Sumi Hastri mengatakan bahkan di jenazah korban Tuti dan Amalia sudah tidak ditemukan sidik jari. Sidik jari di jenazah ibu Tuti dan sang anak Amalia alias Amel sudah hilang karena lebih dulu dibersihkan oleh pelaku tersebut.
Kondisi jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat itu pada saat ditemukan di dalam bagasi mobil sudah dalam kondisi bersih. Menurut Hastri, sidik jari dalam tubuh bisa dihilangkan dengan cara dibersihkan dengan sabun. Cara menghilangkan jejak sidik jari dalam tubuh di dalam kasus perampasan ibu dan anak di Subang adalah orang yang memang ahli atau mengetahui tentang ilmu forensik. Oleh sebab itulah, Dr. Hastri berkesimpulan bahwa jika pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang memiliki ilmu pengetahuan luar biasa dan sangat paham dunia forensik, mengetahui ilmu forensik dimungkinkannya. 3. Analisis akademisi dan dosen di Thailand Anjas Asmara. Menguasai tempat dan waktu di lapangan dengan teliti, ada dugaan dengan kuat jika pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang bisa memanfaatkan CCTV yang mati untuk menutupi jejaknya dan CCTV yang hidup untuk memperkuat buktinya. Anjas mengatakan masalah ini pada segmen analisa di kanal YouTube Anjas di Thailand berjudul "Siapa yang siapkan pelaku peta info lokasi CCTV" yang diunggah Jumat 10 Desember 2021. Anjas juga menduga bahwa pelaku sudah membuat peta letak dengan detail, bahkan mengetahui kondisi CCTV yang hidup dan yang mati di sekitar TKP. Sepertinya pelaku mengetahui sekali, sehingga mereka bisa menghindari sejumlah CCTV yang hidup dan mengetahui mana yang mati, ungkap Anjas.